Yang benar saja. Masa semua peserta tidak ada yang lulus? Bodoh sekali. Tidak mungkin. Kenapa ujiannya berakhir seperti ini? Wah. Sepertinya ini akan menjadi masalah. Dengar ya, pokoknya keputusanku tidak akan berubah. Di tugas memasak ujian babak kedua ini tidak ada peserta yang lulus. Tunggu, dia cuma bercanda. Jangan dianggap serius. Hei, apa yang kau lakukan? Kembalikan. Tapi aku harus ikut ujian Hunter karena aku ingin bertemu dengan ayahku. Itu tidak adil. Sayang sekali kalau begitu. Tapi yang berhak untuk menentukan hasil ujian adalah aku, si penguji. Kau mengerti? Aku tanya, kau mengerti? Kalau begitu, Kamenci tinggal bilang diadakan ujian sekali lagi. Begitu saja, itu kan mudah. Kalau kau bilang tidak, ya tidak. Ujian tahun ini sudah berakhir. Sudah, kalian pulang semua. Aku tak bisa menerimanya. Aku tak bisa menerima keputusanmu dan pulang begitu saja. Heh, kau ini jangan ikut-ikutan juga ya. Aku tak bisa menerima keputusan Hunter Cita Rasa Rendahan. Hunter Cita Rasa Rendahan? Iya benar, tak bisa ku terima. Peserta yang lain pun pasti tak akan menerima. Tunggu Bu Hara, jangan lakukan hal yang tidak perlu. Kalau aku yang menangani, dia masih bisa selamat hanya dengan 2 atau 3 tulang yang patah. Tapi kalau Menci yang menangani, dia bisa jadi masakan. Masakan? Aku ingin sekali melihat dia jadi masakan. Aku malas berurusan dengan amatiran. Baiklah, peserta nomor 255. Akan kubuat kau mengerti apa itu Hunter Cita Rasa yang sebenarnya. Dan peserta yang lain, saksikan baik-baik sebagai oleh-oleh kalian. Tunggu sekitar 1 jam lagi ya. Sepertinya keadaan jadi berkembang ke arah yang tidak diduga. Aku jadi semakin tertarik. Bagaimana ini? Sepertinya dia telah mematikan handphonenya, Pak. Dia memang keras kepala. Keputusannya tak akan berubah kecuali karena satu alasan yang kuat. Tapi keputusannya tadi itu terlalu sepihak. Orang yang menjadi hunter itu kebanyakan adalah orang keras kepala atau berkepribadian aneh. Hanya saja dalam masalah ini, sepertinya Menci sendiri memiliki sedikit masalah. Masih baru. Habis kau. Hei, sebentar lagi waktu 1 jam akan berakhir kan? Maaf menunggu. Hah? Lihat ini. Apa itu? Itu lumut, tapi berbeda dengan yang biasanya. Oh bocah, kau tahu banyak ya? Lumut? Ini bukan lumut biasa. Kalau lumut ini dicincang kecil-kecil lalu ditaburkan di atas nasi, rasanya sangat lezat. Ayo. Mana mau aku makan lumut? Enak saja menyuruh orang makan lumut. Apa maumu? Kalau begitu biar aku yang makan ya. Mari makan semuanya. Jangan, Gon. Bagaimana kalau perutmu nanti sakit? Aku hanya bisa bilang kalau ini adalah rasa yang aneh. Wajar kalau bocah sepertimu tidak mengerti. Itu adalah lumut yang tumbuh di tanduk beruang bertanduk yang sangat langka. Dan beruang bertanduk itu hanya hidup di tengah gunung di kedalaman rawa-rawa Numeru. Dia hebat. Pantas dijuluki sebagai Hunter Cita Rasa nomor 1. Kau sudah menyadari kehebatan Hunter Cita Rasa yang sebenarnya? Kalau tidak makan lebih banyak lagi, aku tidak tahu rasanya. Jangan makan lagi dengan seenaknya. Apa kau tidak tahu betapa berharganya lumut ini? Aku tidak peduli apa itu yang kau sebut dengan rasa unik atau apapun. Tapi bagiku Hunter Cita Rasa itu tak lebih dari orang yang hanya bisa bersenang-senang dan makan dengan mengatasnamakan Hunter. Akan kupatahkan lehermu dan kubawa ke hadapan panitia agar mereka tahu kalau Hunter Cita Rasa itu tidak pantas. Tunggu. Awas kau. Kau lumayan kuat ya. Kalau begitu, sekarang aku pun tak akan segan-segan. Bu Hara, tidak perlu meladeni dia. Ini menarik.
hanya dengan kemampuan itu kau mau menjadi seorang blacklist hunter? Kau ini jangan mimpi ya. Wajar saja kalau seorang calon hunter punya kemampuan bela diri. Tidak peduli apakah dia akan menjadi hunter atau apapun. Kalau mau jadi hunter, mau tidak mau harus punya kemampuan. Nona Menci, sudah cukup kan? Kelihatannya sudah tidak ada lagi peserta yang meragukan kemampuan Nona Menci sebagai penguji. Tapi ada yang ingin saya katakan. Mungkin saja tidak berhak mengatakannya, tapi... Kalau begitu kau diam saja. Apapun kata orang, aku tidak akan mengubah keputusan ujian. Ya sepertinya terlalu berlebihan kalau tak ada satu peserta pun yang lulus. Hebat sekali ya dia. Bisa melompat tinggi. Iya. Seperti apa tulang kaki yang dimilikinya? Salam dariku, Ketua Netero. Tua Dewan Juri, penanggung jawab tertinggi dalam ujian hunter. Biarpun disebut penanggung jawab, tapi aku bekerja di balik layar. Tugasku adalah membereskan masalah seperti yang terjadi, Menci. Iya, Menci yang begitu galak saja masih gugup. itu menunjukkan betapa hebatnya orang itu. Bukankah dengan tugas memasuki ujian babak kedua tadi, kau bermaksud untuk menguji keberanian para peserta untuk mencoba hal yang tidak diketahui? Iya benar, tujuanku adalah untuk menguji hal itu. Karena itulah aku mengajukan ujian dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Tetapi bagaimana? Tidak. Apakah sampai saat waktu ujian berakhir, kau menganggap tidak ada satupun peserta yang cukup layak untuk lulus, sehingga kau memutuskan untuk tidak meluluskan semuanya? Tidak, hanya saja tadi aku marah karena ada peserta ujian yang merendahkan masakan yang diujikan. Dan masalah semakin bertambah, karena seluruh peserta jadi mengetahui cara membuat masakan itu. Dan itu membuatku semakin marah. Lalu karena aku naik darah, perutku jadi kenyang. Itu artinya, kau sendiri telah mengakui kalau kau juga kurang berhati-hati sebagai seorang penguji. Iya, kalau sudah mengenai makanan, aku lupa segalanya. Aku gagal sebagai penguji. Maaf. Oh, kau memang gadis jujur. Sebagai seorang penguji, kau pun bermasalah. Tapi, sebagai seorang hunter cita rasa nomor 1, wajar kalau kau melupakan segalanya. Itu untuk membuktikan kecintaanmu pada masakan. Ketua, baiklah, begini saja. Kuputuskan untuk mengadakan ujian ulang. Dan Menci, kuizinkan untuk menjadi pengujinya. Tapi sebagai gantinya, kau harus bekerja sama dan mengganti mata ujiannya. Bagaimana? Apa kau bersedia? Dengan cara itu, semua peserta pasti akan lebih bisa menerimanya. Jadi ujiannya diulang ya? Syukurlah kalau begitu, Gon. kalau begitu, mata ujiannya telur rebus. Asik. Ketua, maukah Anda membawa kami sampai ke gunung itu? Begitu ya, itu masalah yang mudah. Kita sampai. Apa itu? Apa ya? Yang ada di bawah itu sungai yang sangat dalam. Aku pergi dulu ya. Di Gunung Mafutatsu ini, hidup burung Kumawasi. Dia sedang pergi untuk mengambil telurnya. Untuk melindungi telurnya dari binatang buas di daratan, Kumawasi membentangkan benang yang sangat kuat di tengah jurang dan menggantungkan telurnya di situ. Ambil satu buah telur Kumawasi dan kembali ke atas. Syukurlah, aku sudah menunggu-nunggu yang seperti ini. Ujian seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan masakan tradisional. Setuju. Aku duluan. Aku juga. Sisanya bagaimana? Kalian menyerah ya? Untuk berhenti pun dibutuhkan keberanian. Tahun depan masih ada ujian. Aku juga turun. Telur ini untukku. Hei, awas! Tolong aku. Ternyata anak itu unik juga ya. Waktu pengumpulan bahan sudah selesai. Ayo perlihatkan telur yang telah kalian dapatkan.
Jangan marah ya. Sekarang telurmu untukku. Mana dia? Ini telurnya. Kapan kamu mengambilnya? Ternyata kau ini hebat juga bocah kecil. Tapi kenapa di tengah ujian kau menolong peserta nomor 255? Itu karena dia berteriak minta tolong. Jadi cuma karena itu. Sebenarnya kau ini baik hati atau bodoh? Ujian masih belum selesai. Setelah ini kalian harus membuat telur rebus dengan telur yang kalian ambil. Ku beritahu ya, telur rebus itu pun termasuk masakan yang sulit. Waktu merebus adalah kunci yang terpenting. Telur burung kumawasi belum tentu bisa direbus dalam waktu yang sama seperti telur biasa. Kalau terlalu lama direbus, kita tidak tahu seperti apa nanti rasanya. Kalau setengah matang juga tidak lulus. Sepertinya sudah cukup. Tidak, sebentar lagi. Waktu merebus telur yang biasa saja aku tidak tahu. Barusan dia mengatakan, Itu berarti ini saja. Dasar, semuanya jadi tahu kan? Ini adalah telur yang biasanya. Lalu ini adalah telur burung kumawasi. Nah, coba bandingkan rasanya. Wah, lezat ya. Wah, enak sekali. Tidak sia-sia aku pertaruhkan nyawa untuk mengambil telur ini. Kalau yang ini aku merasakan kelezatannya. Nasi jamuran tadi tidak. Bukan jamuran, tapi lumut. Lumut tanduk. Sudah ku bilang itu adalah rasa yang unik. Hah? Untuk Pak Todo, ini ku beri setengah. Iya. Lezat juga. Aku baru tahu di dunia ini ada makanan selezat ini ya. Tahun depan aku akan datang lagi. Nah, Ketua Netero, Ya, peserta yang lulus di ujian babak kedua, 42 orang. Ujian memasak menci, selesai. Kita lulus. Ujian babak kedua berhasil selesai dengan lancar. Ini pun berkat Pak Ketua. sepertinya tahun ini terkumpul banyak peserta pemula yang penuh harapan. Seperti apa ya jadinya? Ya, ujian masih baru dimulai. Aku tak sabar ingin tahu berapa peserta yang akan tersisa.